Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawaba dunya nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Wa sanajzi syakirin. Shadaqallahu azim. Dan tidaklah suatu jiwa mati meninggal dunia kecuali atas izin dari Allah yang terdapat dalam kitab yang sudah ditentukan. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, pahala dunia, kami akan beri. Barang siapa yang menginginkan kebaikan balasan akhirat, kami juga akan beri darinya. Dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nafas untuk hidup. Untuk apa kita hidup? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi, beribadah, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah agar Allah melimpahkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pengajian kita malam ini yaitu motivasi berbuat kebaikan, atau anjuran untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, kata-kata kebaikan itu ada dalam bentuk namanya ihsan. Umpamanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Ada dengar ayat itu? Kepada ibu bapakmu maka berbuat baiklah. Nah, itu istilah pertama dalam Al-Quran, kata-kata ihsan. Jadi berbuat baik kepada ibu bapak. Apalagi imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Ya, kalau orang tua itu sudah mencapai usia yang sudah tua, maka orang tua yang seperti itu biasanya sangat mengharapkan ihsan tadi. Lalu kata ihsan itu juga untuk Allah. Kata Nabi kita, anta'budallah ka'annaka tarahu.
fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Dan kalau Bapak Ibu ada yang pernah melihat Allah? Ada kan? Tapi walaupun kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu ada. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum pernah melihat Allah, maka apa? Kamu yakin bahwa Allah melihat. Nah, yang kedua, kata-kata berbuat baik dalam Al-Quran itu namanya al-khair. Ya, al-khair. Kata-kata khair, ya, kebaikan. Yang ketiga, kata-kata berbuat baik dalam Al-Quran itu namanya birru. Birru. Ya, bir. Namanya dalam hadis birrul walidaini. Berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, bapak dan ibu. Jadi ada 3 penggunaan istilah berbuat baik itu. Pertama ihsan, yang kedua al-khair, yang ketiga adalah al-bir. Ya, yang ketiga adalah al-bir. Nah, bapak dan ibu. Bir, bukan bir minuman. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, ibu-ibu Bapak lain nama bawa bayar. Lain kan? Bagaimana caranya supaya kita termotivasi untuk berbuat baik? Bagaimana caranya supaya kita ini gemar berbuat baik? Dan sebaliknya tidak mau sekalipun berbuat ya yang jahat. Ada orang kadang-kadang terbalik, Pak. Kalau kebaikan ini malahnya, tapi kalau yang buruk-buruk candunya, itu tidak diharapkan. Nah, supaya kita Pak mau rakus dengan berbuat kebaikan itu Pak, maka kita harus mengilmui, mempelajari ya apa fadilah, apa keutamaan, apa kemuliaan dan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan tadi, berbuat al-khairat tadi, dan berbuat bir tadi. Nah, jadi berarti Pak, supaya kita semangat berbuat kebaikan itu harus ada ilmunya. Ya Bu, harus berilmu kita. Itulah gunanya kita kan setiap mungkin malam, setiap pagi mendengarkan ceramah. Ya, supaya apa? Supaya bertambah ilmu, bertambah amal, itu saja. Jadi Pak Bu, sebaiknya setiap yang kita dengar, yang kita pelajari itu diamalkan. Ya, jangan hanya sebatas pengetahuan saja. Ada orang kan rajin kesana kemari belajar, tapi mengamalkannya kurang. Ya, kodape ya kodak seperti pohon kayu yang labil rindang berbuah. Jangan pohon kayu itu gadang tapi tidak berbuah. Kata orang Arab, al ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ya, ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti kayu yang tidak berbuah. Untuk apa ya? Enggak? Ini kayak untuk perlindungan saja. Nah, jadi supaya semangat, termotivasi, ya berilmu kita Pak. Nah, pertama supaya kita semangat itu kita harus pelajari apa pertamanya. Ternyata Pak Bu, berbuat baik itu kan banyak jenisnya. Ya.
Tadi dikatakan kepada Allah wa ahsin kama ahsanallah. Kepada Allah kita berbuat baik. Memang ada manfaatnya untuk Allah, tidak. Tapi apa? Kebaikannya itu kepada kita juga. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbuat baik Bapak Bu, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, bahkan kepada ya hewan, tumbuh-tumbuhan itu, maka apa? Pasti kita mendapatkan ganjaran dari Allah. Tapi ganjaran dari Allah setiap kebaikan itu syaratnya apa? Nah, syaratnya apa? Ikhlas. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kalau motifnya hanya untuk dunia, diberi oleh Allah, diberi. Allah katakan tadi, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang beramal, berbuat baik, berbuat ihsan, tapi motifnya, niatnya adalah untuk lid dunia, lil fulus, fulus, lid nukut, bahasa Arab kan, atau limani, untuk uang, jabatan, pangkat, nama harum. Kalau motifnya berbuat kebaikan hanya untuk itu, diberi oleh Allah, diberi. Banyak Pak orang yang pencitraan, enggak? Pencitraan dia, ya akhirnya dia terkenal, kemudian viral. Akhirnya Pak, dia bisa menjadi pejabat negara. Ya, kenapa? Karena memang niatnya adalah untuk itu, diberi oleh Allah, diberi. Ya, Allah katakan, wa may yurid sawabal akhirah, tetapi barang siapa yang mengharapkan balasan akhirat, nu'tihi minha. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ada kata-kata hikmah dari ulama kita. Apa kata ulama? Catat dulu. Kejarlah dunia, carilah dunia, pasti tidak engkau dapatkan. Kalaupun engkau dapatkan dunia itu, pasti tidak banyak. Banyak orang aku pontang-panting mencari dunia ke sana kemari, tidak juga dapat apa. Ya, kalaupun dapat, pasti tidak banyak. Tidak banyak Bu. Siang malam, ya, keras keringat, banting tulang, tapi oleh Allah ya diberi kadang-kadang sedikit. Itu Pak, kejarlah dunia, pasti engkau tidak dapat. Kalaupun dapat, pasti tidak banyak. Kadang-kadang kali lubang tutup lubang. Cukup hanya untuk pagi. Padahal kita udah berusaha mati-matian. Kalau dunia apa? Lanjutannya Bu, kalaupun tidak banyak, maka engkau tidak puas. Kalaupun banyak yang dapat kita dunia itu, tapi kita tidak puas. Banyak orang apa ya, sudah begitu kekayaannya, sudah begitu jabatannya, pangkatnya, tidak juga merasa puas Pak. Jadi kejarlah dunia, pasti tidak dapat. Kalaupun dapat, tidak banyak. Kalaupun banyak, tidak membuat puas. Kalaupun puas Pak, dapat dunia apa? Pasti tidak lama. Iya tuh Bu. Dunia ini tidak lama. Ya, paling-paling berapa lamanya? Seumur hidup kita. Nikmat dunia itu sampai di mana Bu? Sini. Pergilah ke pasar, cari makanan yang paling enak, ke sini.
Kalau lah turun, tidak terasa lagi dunia. Tidak lama itu ya, tidak lama. Sambungannya apa? Tapi kalau kejarlah akhirat pasti dapat. Itu kata Allah tadi, wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha. Kalau yang kamu lakukan, yang kamu cari dalam hidup ini adalah akhirat itu apa tuh? Yang akhirat apa maksudnya? Surga dengan kenikmatannya. Kalau itu niat kita, sholat, puasa, haji, zakat, membantu orang lain, berpolitik, bernegara, bertetangga, tolong menolong, berziarah, kondangan, takziah. Kalau motif kita adalah untuk mencari akhirat, pahala pasti dapat. Sudahlah dapat, pasal mulanya itu. Sudahlah dapat, pasti banyak. Ibu, kalau dunia tadi Pak, belum tentu banyak. Kalau akhirat ini sudahlah dapat, pasti banyak. Apa maksud banyaknya Bu? Bukalah Bu dalam Al-Quran. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu nanti bergelimang dengan kenikmatan. Di mana kenikmatan? Banyak, tidak terbayangkan. Itu namanya surga, jannat. Apa sambungannya? Sudahlah banyak, pasti memuaskanmu. Orang nanti di akhirat itu kan dipannya bukan main mewahnya, makanannya bukan main lezatnya, tempatnya di istana, ya, belum ada bandingnya di dunia ini Pak Bu. Jadi sudahlah banyak pasti memuaskan. Jadi senang, membuat orang senang nanti di dalam surga itu. Apalagi sambungannya, sudahlah banyak, abadi selama-lamanya. Ibu ya, abadi. Kesenangan, kenikmatan di akhirat itu abadi. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dunia sementara. Itu makanya Pak Budak, siapapun ya, orang yang ditaklukkan oleh orang kadang-kadang kalau dia mati, apa yang takutnya? Dia tidak bisa lagi menikmati kekayaan. Punya mobil tidak bisa lagi dipakai. Ya, punya rumah tidak bisa lagi ditempati. Punya uang tidak bisa lagi dipergunakan. Itu Bu. Makanya orang banyak takut mati Pak. Hubud dunia wakara hiyatul maut. Cinta kepada dunia tapi takut mati. Tapi kalau orang yang beriman, tidak takut dia mati. Walaupun hartanya banyak di dunia, dia tidak takut mati. Kenapa? Karena Allah akan beri kepadanya nanti harta yang berlimpah di akhirat nanti. Dengan catatan apa? Dengan catatan kalau harta yang diperoleh di dunia itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagiannya dia pergunakan untuk kepentingan agama. Kalau harta itu diperoleh dengan cara yang halal dan thayyibah, cara yang baik. Apa Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi motifnya kita berbuat itu ya karena lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya Bu, Bapak Ibu
dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Niatkan apa niat? Lillahi ta'ala. Ya. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, bahwa berbuat kebaikan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah, Bu. Kita disuruh berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, beribadah artinya. Berbuat baik kepada sesama manusia artinya kalau punya warato, bagi zakat, bagi infak, bagi sedekah. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan pikiran. Kalau tidak bisa dengan pikiran, dengan tenaga. Kalau tidak bisa dengan tenaga apa? Doa. Doa, Bu. Kenapa? Karena itu merupakan perintah. Jadi kalau kita mengamalkan kebaikan itu, melakukan kebaikan atas dasar ini adalah perintahmu ya Allah, maka kita pasti akan semangat. Jangankan perintah Allah, Pak, enggak. Perintah manusia saja, kalau manusia itu umpamanya pandai dia menyampaikan perintah tadi, bukan main kita Pak Bu. Ya, semangat. Contoh Pak, enggak. Kemarin ya, orang pawai karnaval alegoris di seluruh Indonesia, Pak. Coba kita lihat, semua sekolah, semua instansi dianjurkan supaya apa? Tumpah ruahlah di Kota Parangpanjang ini. Anak-anak, pakailah pakaian adat yang ada, bermacam cara. Kita bayangkan Bapak, bagaimana anak-anak di sekolah itu ada yang biaya pribadinya, dibalinya baju adat, kosmetik, berias. Untuk apa? Hanya untuk tampil dilihat oleh masyarakat. Siapa yang memerintahkan itu? Pemerintah. Kenapa orang melakukan seperti itu? Itulah karena sukacita. Apalagi kalau yang kita lakukan itu Pak, perintah Allah. Allah kata-kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hei hambaku, kata Allah, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bu, Pak, later saudara Pak Bu, kebaikan Allah itu. Contohnya. Satu contoh bahwa kebaikan Allah. Kok ini Pak, kesehatan yang diberikan Allah pada kita. Ini kebaikan Allah Pak. Nah, ada Allah minta kepada kita balasan? Tidak. Ada Bu? Tidak kan? Maka oleh karena itu Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik pula lah kamu sebagaimana Allah berbuat kebaikan. Pak Bu, Ibu, Bapak yang pernah menjadi petani atau sampai kini menjadi petani. Contoh yang mudah, petani tanam jagung, tanam kacang, biji jagung, kacang itu dimasukkan ke dalam tanah. Kan begitu dah Bu? Di atas ini dua dan tumbuh. Diantar, masukkan ke dalam, tutup. Kalau secara matematiknya Pak Bu, kan rugi, tidak? Masukkan ke dalam tanah, hilang bara pokok itu. Tapi Pak Bu, bagaimana? Karena hidup itu adalah berputar seperti orang tawaf. Ternyata tidak habis dah Bu. Beberapa minggu sesudah itu muncul ke atas itu. Cie biji jagung masukkan kacang, tapi tumbuh 2 batang. 1 batang berbuah. Itulah Bu yang kebaikan itu Pak. Jadi oleh karena itu jangan kita lelah berbuat kebaikan itu. Sebagaimana Allah juga tidak pernah lelah
membalas kebaikan kita. Makanya oleh ulama Pak Ji, orang yang paling dekat dengan Allah itu, profesi yang paling dekat dengan Allah itu Pak, maaf ya, petani itulah di antaranya. Kenapa Pak? Orang yang paling kuat imannya, dekat imannya kepada Allah itu petani. Kenapa Pak? Itu Ibu jawabannya. Karena petani itu yang paling banyak, pertama tawakalnya, yang kedua sabarnya. Ya Bu, bukan pernah menanam sesuatu dan orang kampung, orang kampung. Nah, yang paling banyak tawakalnya. Beda dengan pegawai Bu. Beda pegawai Pak. Pak Jaleh, ya tanggal 1 nanti gajian. Kalau petani Bu, yang ditanam itu padi, kan rumput itu. Tapi kok bisa tumbuh menjadi padi bisa dimakan? Jadi petani itu cucuan, banamkan biji, lalu apa? Nggak, petani lupa enggak? Sudah ditanamnya biji jagung itu, lalu apa? Habis itu nyokui ya kan? Kita lihat, kita lihat. Alam mulai enggak tumbuh. Aduh gitu. Enggak. Enggak ada kan? Tanam kopi, tanam pisang, ya sehari 2 hari sudah tuh apal ya. Kalau menggari tidak boleh gitu. Kalau model itu petani, nggak jadi itu. Tapi Pak, tanam cabai, tanam kopi, tanam pisang, tanam coklat, tanam padi, lah padian. Tuh tawakal dan sabar. Tapi kalau sehari 2 hari rezeki lo balik itu, bilo tumbuh. Itu Pak. Makanya tidak salah kalau ulama mengatakan profesi usaha yang paling dekat mendekatkan orang kepada Allah itu di antara petani. Kalau pedagang, Pak, apalagi kalau yang dijualnya banyak foto, sepeda motor, barang-barang yang tidak kabusuan, tidak laku banyak, ya, tidak laku banyak, umpamanya enggak sehari 2 hari, tidak ada. Tapi kalau petani Pak, jadi itu diantaranya Nabi sangat memuji ya orang-orang yang bertani itu. Kalau ada petani lah sampai barang itu kabir yang warna tani. Apa pada dulu balik gitu. Jadi setiap perintah, setiap amalan kebaikan yang kita lakukan ini adalah perintah. Itu yang perlu. Kalau kita menganggap ini perintah Allah, yang memerintah Allah, yang memberi makan kita, yang memberi minum kita, kan malu kalau tidak melaksanakan. Sudahlah kita lakukan perintah Allah tadi, Allah tidak tinggal diam, dijanjikan oleh Allah apa? Balasan. Tapi kalau melaksanakan perintah manusia, kalau tentu ada balasannya. Seperti tadi itu, para biaya orang karnaval ada dibantu oleh Pemda barang banyak, ada. Ya. Tapi kalau kita amalkan perintah Allah, kata Allah, aqimus shalah, dirikan sholat. Pembalasannya itu sholat membuat hati tenang. Wa atuz zakah, bayarkan zakat. Apa guna zakat? Membuang sifat-sifat kikir bakhil. Kutiba alaikumusiyam, laksanakan puasa. Apa guna puasa? Menahan gejolak hawa nafsu.
disuruh kita sabar. Apa gunanya? Supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Ibu ya. Jadi ingat-ingat betul Pak, bahwa yang kita lakukan ini adalah perintah Allah. Yang kedua, bahwa berbuat baik itu adalah amalan yang utama dan paling utama. Berbuat baik itu amalan yang paling afdol. Tidak ada amalan yang paling utama daripada itu kecuali adalah berbuat kebaikan itu, yang disebut dengan ihsan. Karena itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah kita. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, oleh para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, semuanya mereka berbuat kebaikan. Tidak ada yang paling-palingan tangan. Berbuat baik semuanya, Pak. Itu yang kata contoh. Bahkan Nabi kita mengatakan berbuat baik itu walaupun besok hari kiamat di tanganmu, kata Nabi, ada bibit, tanam juga lah. Tanam juga. Seandainya ada bibit kelapa, ada bibit jagung, ada bibit pisang, besok kiamat tanam juga. Ya. Kenapa Pak? Seandainya kita tidak menikmati kebaikan tadi, maka anak cucu kita yang menikmati. Tapi apapun yang kita lakukan, yang kita tanam, pasti kita akan memetik Pak. Itulah hebatnya Bu ya, orang tua-tua kita dulu. Ditanamnya kerambian, ya, ditanamnya pisang. Untuk siapa? Itulah untuk anak-anak cucu. Dapat itu aliran pahala, dapat. Makanya bagi kita anak cucu yang sudah ditinggalkan oleh orang tua-tua kita kebaikan tadi, nah, apa tugas itu? Pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersyukur, berterima kasih kepada orang tua-tua kita itu. Yang ketiga, doakan. Yang keempat, manfaatkan peninggalan itu untuk yang baik-baik. Ada orang budak meninggal orang tuanya, ada tanah, ada rumah, ada sawah, ada kendaraan. Orang kesana ada. Tapi pernah tidak berpikir anak tadi, bagaimana dulu orang tuanya mendapatkan itu? Dengan susah Pak. Rumah yang ditinggalkan itu bagaimana dulu membangunnya? Nah itu kadang-kadang Pak ini anak-anak yang kurang panganan yang setelah hanya pandai Pak memakai. Maka oleh karena itu, bagi orang yang sudah mendapatkan warisan kebaikan dari orang-orang tua dulu itu apa? Di antaranya perlu berinfak, bersedekah, niatkan untuk orang tua. Dan untuk awak seorang suruh. Mana tahu bahwa yang ditinggalkan itu dulu mungkin maaf kalau ada jalan yang salah yang dilakukan. Oh, tidak tahu Bapak. Mungkin ada dosa yang dilanggar. Itulah gunanya seorang anak, seorang cucu ya bersedekah diniatkan untuk ibu bapak. Jadi bapak dan ibu, apapun amal ibadah yang kita lakukan itu yang utama. Dan itu harus didahulukan Pak. Hendaknya setiap jago pagi Pak, maka niatkan hari ini saya akan berbuat kebaikan. Ada ulama yang mengajarkan kepada kita begini minimal.
Kalau bapak ibu kita jalan dari Selayang bawah ke pasar, dari Selayang Ate pasar ke bawah atau ke mana, nampak ada orang menolak gerobak dan menolak gerobak. Yang di dalam gerobak itu ada gale. Minimal atau doa. Doa mudah-mudahan rezekinya pada hari ini Allah Engkau bukakan dan Bapak. Gitu dan Bapak. Itulah kebaikan tuh. Kenapa? Karena yang seperti itu dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Nabi kita. Jadi bahkan di dalam ayat dikatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba. Berlomba dalam kebaikan maksudnya. Ya, kalau ada orang berimpak 100.000, kita juga berimpak 100.000. Kalau perlu 150.000. Itu namanya iki maiki kan. Boleh atau boleh? Tapi niatnya apa? Lillahi ta'ala. Berlomba. Yang tidak boleh berlomba masalah dunia. Tetangga sebelah melon pagawa rancak di peluru paga. Tetangga sebelah bali otonya Alphard. Awak otowa kijang super. Manggalaga hati tidak. Tidak bisa loh. Alphard ganti J Innova. Nggak boleh begitu. Kalau badunia, kalau lomba ini, sansai Pak. Sansai Bu. Ibu pernah Bianca, nama cerita Bianca pernah ditanya Pak Haji. Buya, kenapa kok di dalam kendaraan bus itu ke Jakarta, ke Medan, ke Bandung itu yang ngacok mabuk adalah penumpang Buya? Ya Bu. Sopir kenapa tidak pernah mabuk? Bianca tanya betul. Ada sopir yang mabuk. Kalau mau motor dia kan, wah kan. Tolong kantong asal ini. Tidak ada Bu. Yang mabuk itu apa? Numpang. Sopirnya entah ada sopir makanan timur gitu. Jawaban dari Bianca benar. Kau ibaratnya naik motor itu berdunia teman-teman. Orang dalam motor itu itulah orang berdunia. Sopirnya penumpang. Kata Bianca, harusnya kan sopir yang mabuk. Kerajonya mari tidak boleh lalu sebijang jauh. Tapi Pak kata Bianca, karena sopir itu tahu kemampuannya. Iya Bu, tahu kemampuannya. Kapan harus lari 60, kapan harus 70, 80? Tahu. Kalau penumpang tidak tahu Bu. Apa artinya Bu? Artinya apa? Berdunia itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak apa? Mabuk. Wadah biasa. Kelo sampai pelampe. Baca-baca belum itu enggak membawa otot ke kelo sampai pelampe. Mungkin melucu atau Ampo sampai kini berani aja memfoto ya kalau memang ya. Maka sadar Pak, barang kemampuan Pak. Tetangga sebelah otonya Alphard atau Alphard itu. Ada macam Alphard itu Allah parah. Ada oto di sekolah di merek dia merek di kawan Alphard. Kenapa parah? Bunyinya lah pacah Alphard. Karena banyak orang kadang-kadang ya badunia kan. Kalau dunia diikut Bapak di kampung Bu, ngomong termasuk di kampung boleh kan. Kurang badunia, enggak. Banyak pitih dari rantau, kemudian apa? Pulang kampung, bangun rumah di pinggir jalan.
Nah, bangun rumah, maka apa? Setelah siap rumah, pegang rantau. Maka banyaklah di kampung-kampung bapak ibu itu namanya ruko. Ya ruko, atau ruko itu rumah kosong. Di kampung ada ruko Pak Ji, rumah kosong, bukan rumah toko. Makanya ada wali negari, ada apa namanya jorongnya Bapak Ibu katanya, nah, di sana jadi buang ruko dari kampung kok. Bapak itu, ya siapa kamu di rumah? Ruko, rumah kosong pokoknya. Yang isi adalah jin. Nah, itu ibadah dunia namanya, dunia. Ya, bangunan rumah sampai tinggi. Memang ada orang tak anaknya salapan bangun rumah sampai tinggi. Tapi dia bapak laba keluarga anak tadi surang Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ada ke Malaysia, ada ke Bandung, ada ke Medan. Tinggal sholat amai jawab tuh, ya di rumah baru boleh. Nah, sesekali kadang-kadang ibunya, maknya, nanti sebentar dipasang oleh anaknya. Ma, Bu, datanglah kemari itu. Lalu kamu suara lah apa dia ibu tadi? Bah, aku tuh, si anak lah minta awak kapok ke Kalimantan. Coba aja, ya Pak. Kalau awak tinggal, bapak yuk berdua rumah mana kalau? Mama ada, kami laki-laki orang ada yang coba. Kalau gitu, kok apa di rumah banyak, ibu bayi, tinggal bapak seorang, ya kerja itu buka pintu, buka rumah, ada temannya Nah, jadi boleh membangun rumah sebanyak-banyak sekarang boleh. Tapi ingat, rumah kamu yang sebenarnya di mana tuh? Di surga. Di kubur itu rumah sementara, ukurannya 2x1 itu di surga. Nah, oleh karena itu setiap kita ini harus mempersiapkan rumah kita di surga. Dengan apa? Itulah dengan kebaikan. Berbuat baik, ya. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Jangan pandang-pandang bulu berbuat kebaikan itu. Oh, ini bulunya bulu hitam, kita berbuat baik. Kalau ini bulunya agak pirang, enggak boleh itu. Karena kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbaiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Allah berbuat baik pandang-pandang bulu, Pak. Ya, yang muslim dikasih oleh Allah rezeki. Yang non muslim dikasih juga oleh Allah rezeki. Binatang dikasih oleh Allah rezeki. Tumbuh-tumbuhan dikasih oleh Allah rezeki. Tapi apa kata Allah tadi? Wa sanajzis syakirin. Kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kasih rezeki tapi tidak beriman, maka apa? Allah kasih nanti sanksi. Kasih rezeki tapi beriman, Allah kasih nanti balasan. Karena kata Allah tadi, wa mayurid sawaba dunia nu'ti minha. Kalau kami siapa yang berharap yaitu balasan dunia, kami kasih. Bahkan lebih banyak di dunia ini, Pak. Wa mayurid sawabal akhirah, barang siapa yang mengharapkan balasan akhirat, kami beri. Tapi apa? Mana yang paling besar balasan dunia daripada akhirat? Lebih besar balasan akhirat. Itu makanya Bu dalam hadis kan kita subuh itu jangan sampai kita tinggal sholat sunat ya sebelum subuh. Karena hadisnya Nabi mengatakan raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya.
Kan paham ibu maksudnya tidak? Sholat sunat fajar itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Atau dibalik terjemahannya, lebih baik kehilangan dunia dan isinya daripada apa? Kehilangan 2 rakaat sunat fajar. Mana cak? Lebih baik biarlah hilang dunia dan isinya itu daripada kehilangan dan sempat melaksanakan sholat sunat fajar. Itu bapaknya. Masuk waktu Pak ya. Jadi sebagai kesimpulan apa Bu? Pertama, kita harus berbuat kebajikan. Untuk bisa berbuat kebajikan itu, pelajari ya. Apa fadilah, apa keutamaannya. Nah, itulah dulu Bu. Kalau ada yang bertanya Bu, tidak ada ibu ya, paham ya. Yang paling penting kita amalkan Bu setiap ilmu yang sudah kita peroleh. Hanya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.